Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ilmu kalam. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya juga akan memeriksa kehadiran kalian. Oke, semuanya masuk ya. Mari kita bahas pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu kalam. Ilmu kalam, pasti kalian kan bertanya-tanya, apa itu ilmu kalam? Kalam, mungkin kalian taunya kalam itu adalah ucapan, kalimat dari kata kalimat. Bukan sebenarnya. Dalam artian ilmu kalam ini adalah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana menetapkan kepercayaan agama, terpenting agama Islam, dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu yang membahas soal keimanan. Jadi ilmu kalam ini membahas tentang keimanan, atau dalam artian tentang bagaimana cara kita mengimani Tuhan, bagaimana cara kita mengimani malaikat, mengimani kitab dan segala macam. Terus beberapa ulama itu beberapa alasan kenapa ulama itu memberikan nama atau menamakannya dengan ilmu kalam adalah sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu yang biasanya digunakan oleh para filosof, para ulama menyebut metodenya dengan sebutan al-kalam, sehingga mereka disebut ahlul kalam. Sedang para filosof dapat disebut sebagai ahlul mantik. Jadi kenapa dinamakan sebagai ilmu kalam? Karena metode yang digunakan para ulama ini disebut al-kalam. Jadi ulama yang mempelajari tentang ilmu kalam dengan metode al-kalam disebut ahlul kalam. Terus pada abad kedua Hijriyah ada persoalan yang menggoncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah. Apakah kalamullah itu diciptakan atau bukan? Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian pengertian terminologi. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Sedangkan Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu kalam maksudnya, itu bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imannya. Terus kemudian untuk dasar pembahasan ilmu kalam sendiri apa? Terus maksudnya dalil Al-Qur'annya apa? Terus hadisnya apa? Itu dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Coba bareng-bareng kita membaca surat Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam surat ini itu menjelaskan tentang identitas Allah. Maksudnya bahwa Allah itu satu di sini. Nah, bagaimana cara kita mengimani Allah bahwa Allah itu satu dan lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kemudian ada surat Al-Furqan ayat 59, maaf. Ayat 59. Nah, ayat ini membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Maksudnya tempat Allah itu bukan tempat yang seperti kita, tempat seperti ini, tapi tempatnya Allah berbeda. Nanti kita bahas lagi. Kemudian ada Quran surat Al-Fat ayat 10. Nah, ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah. Maksudnya bahwa tangan Allah itu bukan tangan seperti kita seperti ini. Yang dimaksud tangan Allah itu adalah semua kuasa Allah gitu. Kemudian di adanya hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Nanti ke depan maksudnya nanti kita akan belajar tentang hadisnya. Kemudian ada pemikiran manusia. Pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama ini telah menggunakan rasionya atau akal mereka untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani. Hal ini terutama yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat Quran yang samar maksudnya sehingga membutuhkan pemikiran akal untuk memahaminya. Jadi mungkin ada ayat yang artinya samar seperti tadi, tangan Allah yang dimaksud ini bukan tangan seperti kita, tetapi kuasa Allah. Itu para ulama itu menggunakan akal mereka untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tadzakur, tafaqoh, nadar, fahima, aqola, ulul albab, ulul al-ilm, ilmul ulul absar, dan ulun nuha. Kemudian kita masuk ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Ruang lingkup pembahasan ilmu kalam itu yang akan kita bahas adalah satu, hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir, hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut pula wasilah, meliputi malaikat, nabi atau rasul, dan kitab-kitab suci Allah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga dengan ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Ini pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal dulu apa yang akan kita pelajari tentang ilmu kalam. Masuk materinya di minggu depan ya. Kemudian aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam ilmu kalam? Yang pertama adalah keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian masalah apa yang bertentangan dengan ilmu kalam itu nanti dibahas juga, seperti
secara garis besar itu adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtatan, dan kemunafikan. Itu masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam. Kemudian fungsi ilmu kalam ada apa? Ada berapa? Fungsi ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama, untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Kemudian yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Maksudnya adalah kita memahami Tuhan secara rasional. Maksudnya itu agar lebih iman kita terhadap Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalaupun ada ilmu kalam, ada pendapat atau pendapat dari ahlul kalam tadi, walaupun itu benar, tetapi jika bertentangan dengan Al-Quran, maka semuanya batal, tidak bisa dibenarkan. Kemudian ini firqah ilmu kalam atau aliran ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama adalah firqah khawarij. Firqah khawarij ini adalah golongan yang keluar dari golongan Ali atau golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Kemudian ada firqah murji'ah. Firqah murji'ah ini merupakan golongan yang timbul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali Khawarij dengan golongan Muawiyah. Kemudian ada firqah Jabariyah. Nah, firqah ini golongan yang timbul dengan firqah Qadariyah nanti, yaitu timbul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Kemudian yang terakhir firqah Qadariyah, itu pertumbuhan golongan ini karena pertentangan terhadap kebijakan Bani Umayyah yang sangat kejam. Terus ada juga hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Itu yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah, dan sudah itu. Kemudian yang terakhir, peranan ilmu kalam dalam kehidupan itu satu, memahami makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar, kemudian memahami keberagaman keyakinan dengan bersikap toleran. Intinya di situ. Intinya agar kita memahami dan menghormati perbedaan, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mengkafirkan. Kita harus bersikap toleran. Terus kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu apa? 1. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama. Dalam hal ini agama Islam, karena kita Islam, dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Kemudian yang kedua, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang atas ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, mungkin minggu ini kita itu dulu, anak-anak. Kita
mengenal dulu apa itu ilmu kalam, terus cakupannya apa saja yang akan kita bahas dalam minggu depan tentang ilmu kalam ini. Tapi sebelum saya tutup pada pertemuan hari ini, saya akan memberi tugas kepada kalian sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi tentang ilmu kalam. Saya memberi tugas kepada kalian untuk menghafalkan dalil Al-Quran tadi. Dalil Al-Quran tadi kan ada surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Al-Furqan ayat 59, dan Al-Fat ayat 10. Al-Ikhlas kalian sudah hafal semua, sudah pasti itu. Kemudian Al-Furqan dan Al-Fat. Nah ini Al-Furqan ayat 59 dan Al-Fat ayat 10 itu kalian hafalkan beserta artinya. Jadi besok ketika kita masuk dan belajar tentang ilmu kalam lagi, kalian sudah hafal. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasan saya tadi. Mungkin apa terlalu cepat kalian belum paham? Untuk apa? Sejarah dari ilmu kalam sendiri gitu kok maksudnya. Oh, oke. Sebentar. Untuk sejarah ilmu kalam sendiri itu mulai terjadi mulai adanya ilmu kalam itu ketika terjadinya pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maksud saya. Maaf. Muawiyah terdesak, Amr bin As tangan Muawiyah mengangkat Al-Quran ke atas sebagai tanda ajakan damai. Terus kemudian para qurra dari kalangan Ali bin Abi Thalib menganjurkan untuk menerima sebagian pasukan Ali, menganjurkan gini, para qurra dari kalangan Ali ini menganjurkan untuk menerima sebagian pasukan Ali, dan menganjurkan menolaknya, tetapi Ali bin Abi Thalib memilih menerima. Jadi para qurra ini sebagian menganjurkan Ali untuk untuk menerima tadi ajakan damai dari Muawiyah, dan sebagian intinya menyuruh Ali untuk menolak, tapi akhirnya Ali memilih menerima. Terus kemudian dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Sebagai pengantara diangkat dua orang, Amr bin As dari Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali sebagai yang lebih tua. Abu Musa maju terlebih dahulu untuk mengumumkan kepada orang bahwa waktu itu dengan putusan menjatuhkan pemuka kelompok tersebut. Berlainan dengan Amr bin As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak penjatuhan Muawiyah. Bagaimanapun peristiwa itu merugikan Ali bin Abi Thalib dengan menguntungkan Muawiyah sebagai khalifah yang ilegal. Terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang mau mengadakan arbitrase menyebabkan pengikut Ali terbelah menjadi dua golongan, yang menerima arbitrase dan golongan yang menolak arbitrase sejak awal. Kemudian putusan yang hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Terus akhirnya kaum Khawarij memandang dari pihak yang menerima arbitrase, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari, sebagai kafir yang murtad karena tidak berhukum kepada hukum Allah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44. Karenanya halal dibunuh. Hal ini tidak hanya mempunyai implikasi politik yang tajam, tetapi juga meningkatkan kepada persoalan-persoalan teologi yang melahirkan beberapa aliran teologi yang tadi. Jadi intinya pada saat itu semrawut, umat Islam itu semrawut, yang akhirnya menimbulkan beberapa
firqah ilmu kalam ini. Oke, kita sudahi saja karena waktunya sudah habis ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.